Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Ada beberapa kebiasaan yang bisa membantu kita untuk hidup lebih penuh syukur. Tentu hidup penuh syukur juga adalah hidup yang ringan, penuh sukacita juga. Salah satunya adalah memang setiap hari mempunyai waktu untuk bersyukur. Jadi ketika bangun pagi, bersyukur dulu. Coba menyadari apa yang bisa disyukuri. Dan ternyata itu banyak. Kalau kita memulai hari dengan syukur, maka selanjutnya tentu lebih mudah. Kemudian punya waktu di siang hari, sebelum makan siang, untuk beristirahat dulu sebentar. Pada waktu itu, coba bertanya kepada diri sendiri, bagaimana perasaanmu? Kita sering menanyakan pertanyaan ini kepada orang lain. Dan tentu kalau kita ditanyai perasaan kita bagaimana, senang sekali rasanya. Kita bisa bercerita dan mengungkapkan isi hati kita. Kemudian, coba tanya bagaimana perasaanmu, tetapi kepada diri sendiri. Kalau kepada orang lain bisa, kenapa tidak kepada diri sendiri? Lalu coba diperhatikan apa yang sedang muncul dalam perasaan itu. Mungkin sedih, mungkin susah, mungkin semangat. Kalau sedih, mengapa sedih? Apa yang menyebabkan saya sedih? Kalau bersukacita, mengapa? Apa yang membuat saya bersukacita? Kalau itu disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar, kita bisa bertanya lebih lanjut, siapa yang sedih? Apakah ego sedih karena sesuatu yang disebabkan dari luar? Atau ego senang karena sesuatu yang disebabkan dari luar? Coba ditanya, siapa yang sedih? Siapa yang bahagia? Nanti kita bisa bersentuhan dengan diri sendiri yang sebenarnya. Itulah yang namanya self-inquiry. Kalau kemudian sudah dijawab kenapa sedih, lalu menemukan jawabannya, coba diteliti. Benarkah kalau itu sesuatu dari luar itu menyebabkan saya sedih? Apakah itu bisa dihapus, diganti? Atau memang itu tidak bisa saya kendalikan? Kadang datang dan kadang pergi. Kalau itu sesuatu yang dari luar menyebabkan saya sedih, saya tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Maka ada yang keliru dalam pengertian saya. Sehingga saya sedih, mengharapkan sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Berarti saya tergantung terhadap sesuatu yang ada di luar kita. Lalu tanya lagi, siapa yang sedih? Apakah saya bisa mengubah perasaan itu dari dalam? Meskipun sesuatu yang di luar membuat saya sedih. Lalu coba mencari sesuatu yang bisa mengubah suasana hati. Maaf. Dan biasanya ketemu. Karena sebetulnya kita bisa mengubah suasana hati. Karena itu hati saya sendiri. Kalau merasakan sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu dari luar, kita bisa mengubahnya dengan menemukan sesuatu yang dari dalam. Nah, dengan self-inquiry ini, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Tetapi pada dasarnya kemudian kita menyadari bahwa senang atau susah itu biasanya disebabkan oleh peristiwa di masa lalu.
kemudian mengalami sesuatu sekarang ini dan dibandingkan dengan masa lalu. Lalu muncul pengharapan yang kiranya membuat saya menjadi lebih senang. Tapi kalau itu tidak terjadi, kemudian ada kekecewaan. Tapi semuanya itu permainan pikiran. Karena membandingkan masa lalu dan saat ini, dan kemungkinan-kemungkinan lain. Namanya kemungkinan itu bukan realitas. Ya kemungkinan. Maka kemudian mencoba sadar kembali. Sekarang ini, apakah saya tidak bisa mengubah suasana hati? Menjadi lebih penuh syukur, lebih semangat. Dengan apa yang ada sekarang ini, saat ini. Kalau tidak bisa, siapa yang tidak senang itu? Dia ada di mana? Coba dicari. Akhirnya perasaan ya perasaan. Tidak ada satu pusat yang menerima, mempersepsi, yang kemudian membuat saya menjadi sedih atau tidak bahagia, atau sebaliknya. Pada waktu itulah kita kemudian bisa menyadari ada sesuatu yang mengalami itu semua. Nah, cobalah menyadari dan tinggal atau istirahat dalam sesuatu yang menyadari semuanya itu. Disitulah kemudian ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Karena kitalah sukacita yang kita cari sendiri. Kitalah kedamaian yang kita cari sendiri. Maka kita mesti mencarinya ke dalam. Dari awal kita adalah kasih, dari awal kita adalah sukacita, dari awal kita adalah damai sejahtera. Bukan untuk diciptakan, tetapi untuk disadari. Dan tentu itu ke arah ke dalam. Dengan cara self-inquiry itu tadi. Menanyakan siapa yang tidak bahagia, mengapa tidak bahagia, dia ada di mana, apakah saya bisa mengubah suasana hati meskipun situasi di luar saya tidak mendukung. Karena kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam dan sudah ada sejak semula. Kita tidak perlu menciptakannya, cukup menyadarinya. Karena diri kita adalah kasih, dan kasih itu penuh dengan sukacita. Kasih itu penuh dengan damai sejahtera. Seperti itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Sebagai spiritual being dengan human expressions. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Karena kita mencarinya justru di luar diri. Yang tentu tidak ketemu. Pencariannya justru masuk ke dalam. Dan kemudian membuka diri, terbuka, dan menyadari bahwa sukacita itu sudah ada sejak semula. Di dalam kasih, di dalam damai, di dalam keterbukaan, sebagaimana sejak semula kita diciptakan oleh Tuhan. You are the happiness you are looking for. Maka mari kita berhenti mencari di luar dan menyadari damai dan sukacita yang sudah sejak semula adalah diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.